وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya Quran, kitab suci yang ada firman seperti ini. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. S2 saya perbandingan agama Islam, Yahudi, Kristen. Tidak ada ayat di The Old Testament atau The New Testament, perjanjian lama atau perjanjian baru, yang seperti ayat ini. Isinya apa isinya? Gampangannya, terjemah gampangannya begini. Kalau kamu ingin benar, harus berilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa mencapai kebenaran. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Hanya orang berilmu yang bisa mencapai kebenaran apa saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pecinta Injil Halaget. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungannya, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal yang tidak diinginkan. Dan saya juga berdoa, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah menyaksikan cuplikan video yang di awal tadi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Beliau seorang profesor S2 perbandingan agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Beliau bukan kaleng-kaleng, orang hebat, orang yang berilmu. Tetapi saudara, bisa-bisanya punya pemikiran seperti itu. Ya, bisa-bisanya punya pemikiran seperti itu. Saya tidak habis pikir. Lalu ada orang yang berkata, kan tidak salah Bang Effendi. Tidak salah, selama kamu tidak membandingkan kitabmu dengan kitab orang lain. Karena semua orang bisa mengatakan hal yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Said Akil tadi. Semua orang bisa mengatakan, semua pemeluk agama bisa mengatakan hal yang seperti itu. Nah, karena tidak mungkin ayat di kitab suci dia itu tertulis di kitab suci orang lain, itu tidak mungkin. Tidak mungkin tertulis di kitab agama lain, tidak mungkin. Tidak mungkin tertulis di kitab yang tidak diimani oleh agama-agama lain. Sudah pasti tidak mungkin. Nah, jadi saya ingin mengulangi kata-kata daripada Bapak Said Akil. Beliau berkata, hanya Quran, kitab suci yang ada firman seperti ini. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. S2 saya perbandingan agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Tidak ada ayat di kitab perjanjian lama atau perjanjian baru yang seperti ayat ini. Isinya, apa isinya? Ini saya kutip kata-kata Bapak Said Akil, Bapak Ibu ya. Gampangnya, terjemahan begini, kalau kamu ingin benar harus berilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa mencapai kebenaran. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik. Artinya hanya orang berilmu yang bisa mencapai kebenaran apa saja. Kebenaran apapun hanya dengan ilmu bisa dicapai. Ini kata Bapak Said Akil. Ketika beliau menyinggung kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama, atau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, kita punya hak untuk menjawab Bapak Ibu. Kita punya hak untuk memberikan reaksi terhadap statement-statement yang disampaikan oleh Bapak Said Akil tadi. Nah, itu orang yang berilmu. Ya, ilmunya bukan kaleng-kaleng, tetapi punya pemikiran seperti itu. Sama dengan sales kecap Bapak Ibu. Selalu mengatakan kecap kurang nomor 1. Tidak pernah nomor 2, nomor 3. Selalu.
Jadi tidak ada bedanya kita dengan orang yang jual obat, orang yang jual kecap, itu tidak ada bedanya. Nah, cobalah, kalau memang seperti itu, bagaimana kalau hari ini kita katakan seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada di kitab Said Akil, ya, kita tidak singgung-singgung agama lain. Tidak kita singgung-singgung kitab-kitab lain Bapak Ibu. Kita hanya buat perbandingan kali ini dengan kitab yang diimani oleh Bapak Said Akil. Jadi saya ingin katakan, tidak ada kalimat seperti ini di kitab Said Akil yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Siapapun yang membenci kamu, kamu harus mengasihi. Ya, kamu harus mengasihi. Bisakah kita mengasihi musuh? Di dalam Alkitab itu tertulis. Bisa tidak bisa, Alkitab menulis seperti itu. Jadi nilai-nilai religion itu benar-benar tertulis, tertanam dengan begitu jelas di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Kalau kita buat perbandingan bagaikan langit dan bumi. Dan kita melihat agama yang mayoritas, agama Islam hari-hari ini. Dan Ustadz Said Akil sendiri pernah mengatakan bahwa Arab itu adalah adabnya itu sangat bobrok sekali. Sedikit pun tidak punya adab. Itu negara Arab. Makanya negara Arab itu dijuluki dengan jahiliyah. Orang yang paling bodoh sekali. Jahiliyah. Bodohnya minta ampun. Bodoh goblok lagi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang membaca kitab sucinya, akhlaknya itu semakin baik. Ketika bersinggungan dengan imannya, dengan agama kepercayaannya, orang itu bisa menjaga emosi, orang itu bisa mengontrol emosinya. Tidak ada di dalam ayat Alkitab seharusnya untuk membela Tuhan, membela Nabi, dan membela Rasul. Seperti yang tertulis di kitab suci kita. Kitab suci kita punya nilai yang sangat hebat, luar biasa bila dibandingkan dengan kitab yang diimani oleh Pak Said Akil. Kalau mereka, saudaraku, ketika bersinggungan dengan mereka, sedikit bersinggungan mengenai agama, mengenai iman, mengenai kitab, kita dibuat berdarah-darah. Tetapi mereka boleh menghina iman kita, boleh mengolok-olok kitab kita, boleh menertawakan kitab kita, boleh mencemooh kitab kita seenaknya dia. Kalau dia suka hina, ya dia hina. Kalau dia suka ngolok-ngolok kitab kita, ya dia olok-olok. Bahkan kalau dia mau ngolok-ngolok Tuhan kita, ya diolok-oloknya. Nah, tidak ada yang protes. Bahkan dianggap itu adalah membela agama. Berbeda dengan kita. Ya sangat berbeda. Maka nilai-nilai agama itu sangat luar biasa kita dapatkan di dalam Alkitab, saudaraku. Mana ada di kitab Bapak Said Akil tertulis, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu, berkatilah orang yang mengutuki kamu. Tidak ada. Bapak Ibu boleh tanyakan kepada Said Akil kalau ketemu. Pak Said Akil Sirait, adakah di kitab Bapak di dalam Al-Quran itu tertulis kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu? Tidak ada. Yang ada kebalikan daripada itu Bapak Ibu. Nah, kebalikan daripada itu. Maka kita sering sekali melihat di media sosial ada orang yang rela meletupkan dirinya di gereja. Agamanya apa? Nah, ada ayat-ayat tertentu yang dibaca lalu salah ditafsirkan. Yang jelas di ayat itu tidak terdapat di kitab lain. Adanya di situ. Adanya di kitab Pak Said Akil. Di kitab lain tidak ada, apalagi di kitabnya orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, saya di saat melakukan penginjilan, saya pernah sampaikan satu hal kepada teman-teman semuanya, khususnya saudara kita dari Islam. Saya katakan, seandainya tidak ada perjanjian baru, maka antara kita dengan kamu itu sama. Antara Kristen dan Islam itu sama. Di dalam Alkitab juga ada kan kata-kata pembunuhan, banyak ayat di perjanjian lama. Makanya bila tidak ada perjanjian baru, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Yang membuat kita berbeda dengan mereka apa? Ketika Tuhan datang ke dunia ini, ketika melihat kemungkaran besar terjadi di mana-mana, manusia sudah tidak punya lagi adab, akhlak, sopan santun. Manusia
jatuh dalam dosa, manusia berkubang dengan dosa, berada di dalam kubangan dosa, maka Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Ini Bapak Ibu, ya, hadirnya Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, ini juga tidak tertulis di kitabnya Pak Agil Sirait. Jadi nilai-nilai itu sangat hebat, luar biasa tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu, sangat hebat, luar biasa. Dan orang yang mengamalkan kitabnya Pak Said Agil itu tidak menjamin hidupnya itu menuju ke arah yang lebih baik. Ya, tidak menjamin. Buktinya apa Bang Effendi? Yang membunuh sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, itu dibunuh ketika melakukan sholat subuh. Yang bunuh itulah orang Muslim yang sangat taat. Ya, sangat taat. Dan yang membunuh itu adalah orang yang bisa menghafal Al-Quran. Ini saudaraku terjadi. Dan semua sahabat itu mati terbunuh. Bahkan cucu Nabi Muhammad mati juga terbunuh. Satu dengan racun, satu mati dalam perang. Hasan dan Husain itu mati terbunuh. Kan tidak ada bedanya Bang Effendi dengan sahabat Yesus. Sahabat Yesus mati juga terbunuh, benar. Tetapi terbunuhnya sahabat Yesus Hamasyah itu berbeda dengan terbunuhnya sahabat Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita dari seberang. Nah, kalau sahabat Yesus, murid-murid Yesus terbunuh atau dibunuh, itu gara-gara memberitakan firman, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Mereka tidak senang. Ketika kita memberitakan Injil, mereka tidak senang. Jadi pada masa itu orang yang memberitakan Injil itu sangat teraniaya, saudaraku. Dan pengikut-pengikut Kristus itu sangat teraniaya. Ya, sangat teraniaya. Bahkan kita melihat Rasul Paulus sebelum bertobat, dia ingin membunuh seluruh umat Kristen. Tetapi di tengah perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia baru sadar, menemukan kebenaran. Ya, menemukan kebenaran. Nah, ini saudaraku, berbeda sekali. Murid Yesus, sahabat Yesus mati dibunuh karena kebenaran, menyampaikan Injil, ya, menyampaikan firman Tuhan. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad mati terbunuh bukan karena berdakwah, bukan, tetapi karena politik, saudaraku. Ya, karena politik. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sejarah. Sayyidina Ali kenapa dibunuh? Karena politik. Bahkan karena penafsiran, salah penafsiran, perbedaan penafsiran, itu juga terjadi bunuh-bunuhan. Nah, jadi apakah salah saya menyampaikan hal ini? Sekali lagi, kita punya hak jawab, memberikan sedikit reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Agil Sirait, karena beliau membandingkan dengan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beliau katakan tidak ada tertulis ayat seperti ini di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita katakan tidak ada tertulis ayat seperti ini di dalam kitabnya yang diimani oleh Bapak Agil Sirait. Kasihlah musuhmu, doakan mereka yang muliakan. Mengenai ilmu Bapak Ibu, mengenai ilmu pengetahuan, itu semua agama mengajarkan ilmu pengetahuan. Semua agama. Tetapi ilmu pengetahuan yang paling penting, yang paling baik adalah bagaimana kita punya ilmu untuk mengenal akan Tuhan. Kita harus punya ilmu untuk mengenal akan Tuhan. Ya, karena ada banyak sekali perbandingan antara Tuhan yang sejati dengan Tuhan yang tidak sejati. Itu perbandingannya luar biasa, saudaraku. Maka seperti saya katakan tadi, seandainya tidak ada Perjanjian Baru dan tidak ada Yesus di dalam kekristenan, maka iman kita sama dengan mereka, saudara. Ya, sama, cuma beda Tuhan. Bapa kita itu yang bernama Yahweh, pencipta langit dan bumi, Yahweh, Yod-He-Waw-He, sedangkan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hukum-hukumnya itu hampir sama. Cuma perbedaannya di nabi nantinya. Ya, itu perbedaannya. Yang lain hampir sama. Ada juga pembunuhan-pembunuhan yang tertulis di Perjanjian Lama itu ada.
Tetapi begitu Yesus hadir ke dunia ini, itulah yang membeda kita dengan mereka, saudaraku. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya bahwa ilmu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa yang harus kita miliki adalah ilmu pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Bila kita tidak ada ilmu takut akan Tuhan, maka itu akan terjadi seperti yang kita lihat dalam hari-hari ini yang dilakukan oleh Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Apa agama beliau? Islam. Menteri, saya dengar Menteri Pertanian, Menteri Pertanian. Agamanya apa? Islam. Disumpah dengan apa disumpah? Dengan Al-Quran. Ketika ambil jabatan itu disumpah dengan Al-Quran. Korupsi 30 miliar Bapak Ibu. Dia simpan uang cash di rumahnya dan 12 pucuk senjata api. Hebat luar biasa. Partai apa? Nasdem. Siapa yang pimpin Nasdem? Surya Paloh. Orang mana dia? Orang Aceh Tulen. Agamanya apa? Jelas Islam. Bahkan dia berjanji dengan menggebu-gebu apabila ada kadernya di Partai Nasdem mencuri uang rakyat, ketangkap tangan dengan KPK, terjadi korupsi, maka partainya itu dibubarkan. Sudah 2 kali terjadi. Kita tunggu saja apakah benar-benar partai dia itu dibubarkan. Apakah Bang Surya Paloh bisa dipegang kata-katanya, dibubarkan partainya apabila kadernya kedapatan korupsi. Dalam waktu berdekatan 2 orang kedapatan korupsi yang sangat besar sekali jumlahnya. 30 miliar Bapak Ibu. Uang cash di rumahnya itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Agamanya apa? Islam. Tidak takut dengan Tuhan. Tidak takut dengan Tuhannya. Buktinya tidak takut dengan Tuhannya apa? Disumpah. Tetapi melakukan juga hal seperti itu. Nah itu urusan dia saudara ya. Urusan dia. Jadi urusan kita apa? Urusan kita adalah tidak tertulis di kitabnya Pak Said Akil ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang menganiaya kamu, berkati mereka yang membenci kamu, berkati mereka yang memusuhi kamu, berkati mereka yang tidak senang kepadamu, berkati mereka yang mengancam kamu, berkati mereka yang ingin membunuhmu. Ini kata Alkitab dan tidak tertulis di kitabnya Pak Said Akil. Yang jelas tidak tertulis. Kenapa? Karena semua agama punya kitab masing-masing. Kalau dicocok logi ya bisa saja cocok logi ya. Tetapi tertulis persis itu tidak akan ada. Tidak akan ada. Baik saudara dikasih Tuhan para pecinta Yahya Baget, kiranya kita semakin hari semakin diberikan hikmat, kewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan. Dan semakin hari kita semakin semangat di dalam Tuhan. Dan semakin hari kita semakin bersaksi tentang Tuhan. Semakin giat memberitakan Injil. Semakin semangat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Allah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.